Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial Functional Audio versi 14 Community Edition. Kali ini kita akan merekonsiliasi bank ya teman-teman sekalian dari voucher payment yang terbentuk pada exercise sebelumnya teman-teman sekalian gitu ya. Sebelum kita membuat voucher payment ya antara customer invoice dan vendor bill ya teman-teman sekalian, agar tidak ada selisih dengan outstanding payment atau receipt-nya teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita langsung praktikkan saja, masuk ke dalam menu accounting, diklik saja menu accounting di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada informasi bahwasanya di Bank BSI ini ada outstanding payment atau receipt yaitu minus 350.000 teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita akan rekonsiliasi ya dari Bank BSI ini dari voucher payment ya yang terbentuk sebelumnya ya teman-teman sekalian, baik itu di customer invoice maupun di vendor bill teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita duplikat saja audionya ya, duplikat seperti ini teman-teman sekalian. Kita coba cek dulu ya teman-teman sekalian di accounting, kemudian customer, kemudian payment di sini ya teman-teman sekalian. Nah, di sini ya teman-teman sekalian, dan di sini kita sudah membuat payment metodenya adalah manual ya sejumlah 200.000 ya teman-teman sekalian. Jurnalnya adalah Bank BSI dengan kode 901287. Kemudian kita duplikat lagi audionya, kita coba lihat di vendor ya teman-teman sekalian. Di menu vendor di sini klik saja vendor kemudian payment ya teman-teman sekalian. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada dua transaksi ya teman-teman sekalian menggunakan jurnal Bank BSI teman-teman sekalian, yaitu amount-nya sejumlah ada 50.000 dan juga ada Rp500.000 teman-teman sekalian. Maka di Bank BSI-nya ada muncul outstanding payment atau receipt ya teman-teman sekalian. Maka kita rekonsiliasi dulu supaya tidak ada selisih gitu ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita coba akan rekonsiliasi yang pertama dari atas dulu ya teman-teman sekalian. Di vendor kemudian payment ya, voucher payment di sini yang paling atas dulu kita klik buka ya teman-teman sekalian. Yaitu misalkan dengan dokumen BBS 2022-08-0006 gitu ya. Kita coba blok saja, kemudian kita akan kopikan saja. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita duplicate saja audionya supaya kita tahu before dan afternya ya teman-teman sekalian. Coba kita langsung masuk ke BSI gitu ya. Kita klik button create saja ya teman-teman sekalian. Kemudian misalkan pembayaran payment gitu ya, pembayaran payment, kemudian strip, kemudian paste untuk vouchernya teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian jurnalnya adalah Bank BSI gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini turun ke bawah sedikit, etelan saja seperti ini. Kemudian untuk labelnya kita copy dari atas ya, kemudian copy saja. Kemudian paste di label sini teman-teman sekalian. Kemudian di sini vendornya siapa ya teman-teman sekalian, kita buka untuk yang dokumen 0006 ini. Kita buka vendornya adalah Sinar Maju ya teman-teman sekalian. Vendornya adalah Sinar Maju, kita ketik saja Sinar seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian amount-nya berapa teman-teman? Amount-nya adalah minus Rp500.000 gitu teman-teman sekalian ya. Amount-nya adalah minus Rp500.000. Minus 500.000 rupiah gitu ya teman-teman sekalian. Sudah. Kalau sudah, kemudian kita samakan ya antara ending balance ya, antara complete balance dengan ending balance di sini. Kita copy saja yang complete balance, kemudian kita paste di atas ya teman-teman sekalian, kemudian dikasih minus. Setelah itu kita pastekan saja seperti ini teman-teman sekalian gitu ya. Kenapa minus? Karena berawal dari vendor bill teman-teman sekalian atau pembayaran gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik button save saja seperti ini, kemudian klik post saja, kita posting jurnalnya ya teman-teman sekalian. Kalau sudah, kemudian kita klik button reconcile saja ya teman-teman sekalian, kita klik button reconcile saja. Nah, seperti ini ya, karena kita sudah ada vendornya, kemudian ada amount-nya, maka nanti secara otomatis akan matching seperti ini. Kalau sudah, kemudian klik button validate saja seperti ini, kemudian close statement saja ya teman-teman sekalian. Nanti statusnya berubah menjadi validate gitu ya teman-teman sekalian. Kita coba tunggu sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, ini statusnya jadi validate. Kemudian kita lihat jurnalnya teman-teman sekalian, yang terbentuk adalah, kita buka saja seperti ini.
Ya, kita buka ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita berawal dari voucher payment, maka jurnal yang terbentuk adalah akunnya BSI. BSI posisinya di kredit, kemudian outstanding payment posisinya di debit teman-teman sekalian, sejumlah Rp500.000 gitu ya. Kemudian kita lihat di accounting dashboard di Bank BSI ini, kita coba refresh audionya apakah outstanding payment dan receive-nya sudah berubah teman-teman sekalian gitu ya. Kita refresh saja audionya ya. Kita coba lihat. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah berubah menjadi 150.000. Kemudian kita ada lagi 50-nya itu dari transaksi yang kedua teman-teman sekalian di ini ya, di payment. Kemudian kita lihat yang kedua, nah ini 50.000 dengan dokumen BBS 2022 080005 teman-teman sekalian sudah. Kalau sudah, kemudian kita coba buka saja yang dokumennya ya. Di sini ya kita copy saja seperti ini, copy untuk bahan referensi. Kemudian kita balik lagi ke BSI teman-teman sekalian, ke Bank BSI. Kemudian kita klik button create saja ya teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis jurnalnya adalah Bank BSI. Kemudian kita referensi adalah misalkan pembayaran. Payment gitu ya teman-teman sekalian, kemudian strip, kemudian pastekan di sini, kemudian kita copy, akan kita taruh di file label teman-teman sekalian seperti ini ya. Kemudian kita cari partnernya siapa teman-teman sekalian, kita coba buka ya dokumennya, partnernya adalah Harum Manis gitu ya teman-teman sekalian. Kita cari, ketik saja HR gitu ya, HR gitu ya, otomatis muncul kata kunci. Kemudian maunya adalah berapa teman-teman sekalian, maunya adalah 50.000 gitu ya, karena ini berawal dari vendor bill atau voucher payment-nya vendor bill, maka minus gitu ya angkanya 50.000, minus 50.000. Enterkan saja seperti ini, oke. Sudah ya. Kalau sudah, kemudian jangan lupa ending balance-nya ini harus menyesuaikan dengan compute balance yang ada di bawah. Kita copy saja yang di bawah ya, kemudian kita paste di bagian ending balance di atas teman-teman sekalian. Sudah, kalau sudah kita klik save saja ya, kemudian kita posting jurnalnya, klik button post saja. Kemudian kita coba lihat dulu di jurnal entries-nya ya teman-teman sekalian ya. Kita buka dulu jurnalnya apa ya teman-teman sekalian. Nah, jurnalnya ada yang ini ya, Bank BSI, kemudian Bank Suspend Account akunnya gitu ya. Sudah, kalau sudah, kemudian kita balik lagi teman-teman sekalian, kemudian klik button reconcile saja gitu ya teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis akan matching seperti ini teman-teman sekalian gitu ya. Karena vendornya sudah jelas, kemudian amount-nya sudah jelas, dokumennya juga sudah jelas ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau sudah, klik button validate saja seperti ini, kemudian close statement saja ya teman-teman sekalian. Kemudian nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman sekalian, kita tunggu sebentar, sedang loading, sedang proses. Kemudian kita lihat jurnal yang terjadi teman-teman sekalian ya, harusnya sama seperti tadi karena berawal dari voucher. Nah, sama ya teman-teman sekalian, Bank BSI posisinya di kredit, outstanding payment posisinya di debit gitu ya. Outstanding payment ini berawal dari voucher ya teman-teman sekalian, atau di master journal gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian kita cek hasilnya ya. Di sini ada outstanding payment to receive, kemudian kita refresh audionya ya teman-teman sekalian. Kita refresh saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, seperti ini, maka outstanding payment receive-nya berubah ya jadi 200.000 teman-teman sekalian. Sudah, kemudian setelah itu kita akan reconcile pada bagian ini teman-teman sekalian, di accounting, kemudian customer, kemudian payment, yaitu ada dokumen 0004 teman-teman sekalian. Kita buka saja seperti ini ya. Dokumennya adalah BBS 2022 08 0004 teman-teman. Kita yang akan jadikan referensi teman-teman. Kita kopikan saja seperti ini, kita copy. Kemudian kita lihat di Bank BSI teman-teman sekalian ya, di Bank BSI seperti ini. Kita coba create saja ya teman-teman sekalian, create saja seperti ini. Nah, kalau tadi pembayaran payment, kalau sekarang adalah penerimaan gitu ya, penerimaan payment gitu ya. Strip, kemudian pastekan dokumen yang tadi, kemudian kita coba copy saja untuk bahan referensi yang ada di label bawah gitu teman-teman sekalian. Kemudian kita coba cari customer-nya. Nah, customer-nya ini berawal dari sini teman-teman sekalian, yaitu customer-nya adalah
Erafom teman-teman sekalian ya, customer adalah Erafom, kita ketik saja seperti ini Erafom. Kemudian maunya berapa teman-teman sekalian, kita coba lihat ya di payment-nya, maunya adalah Rp200.000 gitu ya teman-teman sekalian, kita kopikan saja. Nah maunya ini tidak minus ya, karena ini berhubungan dengan customer invoice di voucher gitu ya. Kemudian coba kita enterkan saja ya teman-teman sekalian, atau berhubungan dengan penerimaan uang gitu ya. Nah, maka nanti secara otomatis compute balance-nya juga akan berubah ya, teman-teman sekalian. Kita kopikan saja ya, kita copy kemudian paste di atas gitu ya, teman-teman sekalian di sini supaya nanti transaksinya dapat berjalan. Sudah? Kalau sudah kemudian klik button save saja, kemudian klik button posting gitu ya. Kita klik post saja seperti ini, kemudian kita lihat dulu jurnal yang terbentuknya ya. Teman-teman sekalian, kita lihat. Oke, nah kita lihat Bank BSI posisinya di debit, kemudian sebelum kita reconcile yaitu ada akun namanya adalah Bank Suspend Account teman-teman sekalian, posisinya di kredit gitu ya. Kalau sudah kemudian kita balik lagi ke penerimaan payment, kemudian kita klik button reconcile saja seperti ini teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis akan matching ya oleh Odoo, akan di-matchingkan oleh Odoo seperti ini karena sumbernya sudah jelas, customer sudah jelas, amount-nya juga sudah jelas gitu teman-teman sekalian, maka akan matching seperti ini. Kalau sudah klik button validate saja seperti ini, kemudian klik button close statement saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Maka nanti statusnya berubah menjadi validate gitu ya teman-teman sekalian. Kita berubah ya statusnya menjadi validate. Kemudian kita lihat jurnal entries-nya, teman-teman sekalian. Kita lihat jurnal entries-nya, kita buka saja ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini sudah berubah yang tadinya Bank Suspend Account, sekarang berubah akunnya menjadi outstanding receive gitu ya, posisinya di kredit. Kemudian Bank BSI posisinya di debit, teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah kemudian kita cek lagi ya di Bank BSI ini outstanding payment atau receive-nya, kita cek apakah sudah hilang atau tidak ada selisih gitu ya. Kita refresh saja audionya teman-teman sekalian gitu ya. Kita refresh saja audionya atau tekan F5. Nah, maka nanti secara otomatis outstanding receive dan payment-nya sudah hilang ya teman-teman sekalian ya. Oke, sudah. Sudah cukup sekian dulu ya teman-teman sekalian. Kita sudah melakukan rekonsiliasi bank ya dari voucher payment yang terbentuk sebelumnya gitu ya, antara di customer invoice kemudian payment, kemudian vendor bill, kemudian payment seperti itu. Sudah? Kalau sudah kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya ya teman-teman sekalian. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.